Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Hija. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tesis saya dengan judul kontralateral berbasis CNN dan biaya kontrol pada autonomous vehicle dengan dosen pembimbing Dr. Gendri Indrawati, STMT. Pertama-tama perlu diketahui bahwa pengertian dari autonomous vehicle merupakan suatu kendaraan di mana dalam sistem kendaraan tersebut mampu untuk mengoperasikan dirinya sendiri tanpa ada bantuan manusia. Autonomous vehicle sendiri memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan, diantaranya yaitu keuntungannya mampu berkendara dengan aman dan nyaman, mampu dikendarai oleh penyandang disabilitas maupun orang-orang yang tidak mampu mengendarai baik karena faktor usia maupun faktor lainnya, juga mampu mengefisiensikan bahan bakar. Kekurangan dari sistem ini adalah tidak adanya atau belum adanya sistem yang sepenuhnya menjamin terhindar dari kecelakaan. Juga teknologi saat ini yang diusungkan adalah mahal. Maka berdasarkan hal tersebut, penelitian pada autonomous vehicle saat ini sedang berjalan dan berkaitan erat dengan sistem kontrol pada kendaraan yang secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sistem kontrol lateral dan kontrol longitudinal. Kontrol lateral sendiri merupakan sistem kontrol yang mengatur pergerakan kendaraan, sedangkan kontrol longitudinal adalah yang mengatur tentang kecepatan kendaraan. Yang pada penelitian kali ini akan berfokus pada sistem lateral kontrol. Penelitian sebelumnya yang diusung oleh Jalil Astafi pada tahun 2016 tentang lateral control of an autonomous vehicle meneliti tentang stabilan asimptotik yang ditetapkan pada autonomous vehicle. Yang kedua adalah menggunakan head controller untuk melakukan kontrol lateral kendaraan. Yang ketiga membandingkan hasil simulasi manusia sebagai pengemudi dengan sistem yang diusung. Hasilnya adalah didapatkan autonomous vehicle mampu untuk mengikuti berbagai jalur yang telah diterapkan. Dibandingkan dengan simulasi pengemudi manusia, sistem yang dirancang mendapatkan hasil lebih baik. Dan terakhir adalah dapat diterapkan pada berbagai kasus lain selain lane keeping atau berada pada jalur, asalkan jalur yang diusulkan itu jelas. Namun kekurangannya adalah penelitian ini dilakukan hanya menggunakan simulasi, dan yang kedua sulit diterapkan pada real life. Penelitian berikutnya adalah diusung oleh IUDK pada tahun 2019 yang berjudul A Novel Dual Successive Projection Based Model Free Adaptive Control and Application to an Autonomous Car, di mana penelitian ini menggunakan metode dual suksesif yang dimanfaatkan untuk mendesain model free adaptive control pada autonomous vehicle, diterapkan pada real plan, dan yang terakhir adalah sistem mampu mengikuti berbagai jalur yang diterapkan dengan nilai error yang kecil. Namun kekurangannya adalah penelitian ini masih belum mencakup kendaraan menghindari hambatan saat berada di jalan. Yang kedua adalah device yang digunakan kompleks sehingga sistem yang diusulkan mahal. Penelitian yang terakhir yang akan saya jadikan referensi adalah yang dilaksanakan oleh GoDKK pada tahun 2016 yang berjudul Like Behavior Generation in Urban Environment Based on Learning Based Potential with a Low Cost Land Grab, di mana penelitian ini menggunakan DNN atau Deep Neural Network untuk mengendalikan juga mengklasifikasikan objek serta menghasilkan jalur baru sebagai tindakan kendaraan ketika bertemu dengan hambatan. Yang berikutnya adalah mengenali serta mengklasifikasikan objek menjadi 6 kategori beserta perilaku kendaraan ketika berhadapan dengan objek tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan peta konstruksi risiko potensi kecelakaan pada setiap objek yang telah diklasifikasikan. Namun kekurangannya adalah trajektori yang dihasilkan masih dalam bentuk simulasi, belum ada kendaraan yang menggunakannya. Yang kedua adalah belum ada tindakan ketika terjadi kecelakaan keadaan darurat. Yang terakhir adalah klasifikasi objek terbatas pada perilaku roda 4. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka saya mengusung penelitian ini. Pertama adalah penelitian ini dilakukan pada prototipe menggunakan autonomous electric vehicle. Yang kedua adalah menggunakan CNN untuk mengenali, mengklasifikasi, serta memberikan rekomendasi untuk menghadapi hambatan yang kemudian diatur oleh PI controller. Terakhir adalah penelitian menggunakan sensor kamera serta sensor jarak yang bertujuan untuk membantu dalam memperkirakan jarak aman untuk trajektori kendaraan, juga sebagai keamanan jika terjadi kejadian emergensi seperti mobil yang berhenti tiba-tiba. Maka tujuan penelitian kali ini yang pertama adalah merancang sistem kontrol lateral menggunakan convolution neural network untuk mengenali dan mengklasifikasi objek, juga memberikan rekomendasi trajektori serta PI controller untuk mengkondisikan kendaraan berada pada jalur yang telah direkomendasikan. Batasan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, kendaraan yang digunakan adalah prototipe electric vehicle dengan skala 1:3. Yang kedua adalah objek yang dikenali dan diklasifikasi adalah pejalan kaki, sepeda angin, serta kendaraan parkir. Yang berikutnya adalah sensor yang digunakan menggunakan kamera stereo, juga sensor jarak UV.
Yang keempat adalah prosesor yang digunakan menggunakan microprosessor Raspberry Pi. Kecepatan yang digunakan konstan, juga jenis jalan yang dilalui terbuat dari paving. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal yang bisa lakukan adalah melakukan studi literatur sistem kontralateral. Ketika mengemudi kendaraan, pengemudi khususnya akan berfokus pada target imajinari di depan kendaraan yang disebut sebagai lookout point. Berikut adalah visualisasi dari lookout point, di mana D merupakan jarak antara mobil dengan lookout point yang dapat dibagi menjadi 3, D min, D dengan nilai rentang, dan juga D max yang dipengaruhi oleh masing-masing kecepatan kendaraan. Berikutnya adalah visualisasi dari bagaimana proses kendaraan mencapai titik yang telah ditargetkan. Gambar sebelah kiri merupakan kendaraan yang akan menuju ke titik yang diinginkan. Dan gambar sebelah kanan adalah suatu proses kendaraan tersebut dilihat dari responnya. Dan ada beberapa istilah, yang pertama adalah LD, AD, dan juga theta. LD merupakan jarak kendaraan saat ini dan arah dari lookout point, sedangkan AD merupakan sudut antara arah dari posisi kendaraan dengan lookout point, dan terakhir adalah theta yang didefinisikan sebagai sudut tinjau. Dan kontralateral mempunyai goal besar di mana akan menjadikan theta 0, LD mendekati 0, dan juga AD 0. Studi berikutnya adalah mempelajari tentang CNN. CNN sendiri merupakan suatu jaringan sederhana neural network yang menggunakan konvolusi untuk menggantikan perkalian matriks umum setidaknya di dalam suatu layar. Image classification menggunakan CNN mempelajari yang pertama adalah deteksi tepi-tepi dari data raw pixel pada layar pertama. Yang kedua, menggunakan tepian data tersebut untuk mendeteksi bentuk pada layar kedua. Yang terakhir adalah menggunakan bentuk tersebut dari layar kedua untuk mendeteksi detail gambar dengan level yang lebih tinggi, seperti tampilan struktur, bagian dari kendaraan, ataupun bentuk objek lain pada layar berikutnya hingga layar terakhir. Dalam mendeteksi gambar diperlukan suatu matrix kernel untuk melakukan suatu proses pembluran, mempertajam, mendeteksi tepi objek, serta fungsi lain dari pemrosesan. Prosesnya adalah matriks ini akan diletakkan di atas gambar besar yang dianalogikan juga sebagai matriks. Kemudian setiap dia pada di atasnya akan melakukan konvolusi dan akan digeser ke kanan atau ke kiri, dari atas atau ke bawah menggunakan aplikasi operasi matematika seperti konvolusi di setiap koordinat x, y asal dari gambar. Berikutnya adalah mempelajari tentang PI controller yang berfungsi untuk melakukan tracking set point yang diperoleh dari keluaran CNN berupa dot steer untuk memenuhi jalur yang telah ditetapkan serta menghindari hambatan. Nilai yang diinginkan adalah menggunakan memiliki nilai maksimum overshoot mendekati 0 serta time sampling kurang dari 4 detik dan nilai error steady state kurang dari 5%. Metode penelitian yang telah kami usul adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur tentang autonomous vehicle, terutama kontralateral, image processing menggunakan convolution neural network dalam mengenal dan mengklasifikasikan objek serta membangun trajektori baru untuk menghindari hambatan. Juga mempelajari PI controller yang bertujuan untuk mengontrol kendaraan. Setelah berikutnya adalah pembuatan prototipe listrik. Prototipe ini berbentuk kendaraan listrik sebagai dasar kendaraan yang akan dirancang dapat berjalan dan beroperasi sendiri secara cerdas atau otonomus. Prototipe menggunakan penggerak motor DC. Prototipe nantinya akan memiliki skala sebesar 1:3 dibandingkan dengan ukuran kendaraan sebenarnya. Yang ketiga dalam perancang virtual perception, yaitu perancang sensor yang menggantikan indera manusia yang terdiri dari penggabungan sensor kamera dan sensor UV. Penggabungan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu mekanisme persepsi kendaraan yang akurat juga aman. Karena sensor UV sendiri bertujuan sebagai sensor jarak yang akan menginformasikan jarak dekat maksimum kendaraan. Pada tahap object classification ini menggunakan convolution neural network sebagai metodenya. Klasifikasi objek secara umum dibagi menjadi 2, yaitu jalan dan hambatan. Hambatan sendiri nantinya akan dibagi jadi 5 kategori, yaitu sepeda motor, sepeda angin, mobil yang terparkir, dan lainnya. Tingkat keberhasilan dari pengenalan objek ini diukur dari banyaknya false negatif dan false positif dalam mengklasifikasi objek menurut Guo dan kawan-kawan. Semakin sedikit nilai false positif, maka hasilnya akan semakin baik. Begitu pula semakin sedikit false positif, maka false negatif semakin banyak, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi semakin berkurang, sehingga semua benda objek itu dikenali. Berikutnya adalah trajektori generator sistem.
Pada tahap ini akan hasil keluaran CNN, di mana setelah berhasil melakukan pengenalan serta klasifikasi objek, CNN akan memberikan rekomendasi berupa 3 skenario. Yang pertama adalah menghindari hambatan, yang dengan keluaran stop steer, yang akan dijadikan satuan oleh controller. Berikutnya adalah berhenti, dan terakhir adalah mengikuti jalur yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya adalah peracakan PI control. Peracakan sistem menggunakan PI controller bertujuan mengatur sudut setir dari kendaraan setelah diberi masukan rekomendasi sudut setir dari CNN seperti pada gambar berikut. Pengujian PI controller dengan melihat respon sistem sebelum dilakukan langsung pada jalan untuk melihat respon maksimum overshoot mendekati 0, setting time adalah 4 detik maksimum, serta error steady state kurang dari 5%. Terakhir adalah penyusunan laporan, di mana penyusunan laporan disesuaikan dengan format yang telah disediakan oleh Pasca Sarjana Institut Teknologi 10 November Surabaya. Berikut merupakan catatan penelitian yang akan saya laksanakan selama 12 bulan. Berikut ada daftar pustaka saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.